Kemarin saya baru menerima WA nih, saya bacakan. Ibu Ola, selamat siang Pak, maaf mengganggu waktunya. Ya. Panggilan saya Ola. Saya Yuliana Satriana dari Senakin Guru Agama Katolik di Landa. Saya mau menanyakan beberapa hal terkait perkuliahan. Apakah Bapak punya waktu agar saya bisa menelpon? Dan saya langsung menelpon. Jadi beliau ini ternyata hanya D2. Ya, D2, kemudian tidak pernah juga ikut program DMS yang diluncurkan pada 2010. Nah, lalu dia tanya, Pak, di Stakat itu adakah kuliah yang kayak KJJ itu? Langsung saya jawab, tidak ada, karena regulasinya tidak membolehkan lagi. Saya mau kuliah Pak, tapi kalaupun saya kuliah nggak bisa reguler, karena saya ngajar. Itu pun juga nggak ada regulasi untuk itu. Maka sekaligus dengan Pak Andre juga, saya rasa di sini mungkin sementara menurut saya tidak usahlah kita memberi angin surga ya, mau mendatang mereka, karena memang kita by sistem itu yang seperti Pak Apol bilang ini, kalau sudah lewat dari 7 tahun tidak ada cuti, dia dengan sendirinya hilang di sistem DO. Nah kalau dia mau melanjutkan lagi, dia harus kuliah dari awal dan itu reguler. Sampai sekarang di Stakat ini tidak menerima mahasiswa transfer, tidak ada regulasi. Maka kemarin yang ikut gagal juga dari Landa, Guru Maniamas, Guido, tidak bisa dihitung. Jadi gugur begitu saja dia. Kan kasihan juga. Nah apalagi kalau kita mau buka kelas, nah saya tidak tahu lagi nih kelas khusus yang kayak gitu, apakah memungkinkan? Jadi menurut hemat saya, ya, ini juga kan saran, daripada dia nanti mengembalikan uang itu ke negara, jadi guru tidak digaji sebagai guru, begitu pensiun harus mengembalikan, lebih baik dari awal sekarang ini tarik saja, tidak menjadi beban penyelenggara menurut saya gitu ya. Karena kalaupun dia mau kuliah lagi, itu mau dihitung juga masa pensiun ibu ini kelahiran 69. Nah, kelahiran 69. Kuliah lagi 4 tahun Bu, saya bilang. Nah, berapa tahun lagi Bu sisa umur, pensiunnya? sisa umur. Jadi saya mengatakan dengan ibu itu, ini memang betul ada WA-nya, saya telepon kok. Ya. Jadi tidak ada Bu yang namanya kuliah KJJ itu lagi, karena regulasinya sejak 2015 itu sudah ditiadakan. Jadi 2015 itu selesai program percepatan itu. Nah setelah itu tidak lagi. Nah, jadi saya hanya mau menegaskan, di data pun guru-guru itu mungkin tidak lebih dari 10. Gak nyampe kali. Lalu kita buka kelas, enggak kan nanti ini dari saya sih, kita melanggar regulasi yang ada gitu. Tapi tidak menampik ya, sebagai usaha boleh aja dicoba sih. Tapi saya sebagai wajar juga untuk mengungkapkan hal ini supaya kita tidak terlalu berharap. Karena sudah ada contoh itu Pak Guido itu yang SMA Maniamas. Jadi dia tidak selesai di Stakat, karena ternyata dia kemarin itu diterima begitu saja dengan membaptis mata kuliahnya di transfer dari STFT Santo Yohanes Pematang Siantar atau di bawah Universitas Santo Thomas Medan itu, dan ternyata di ujungnya nggak bisa. Nah, jadi kan dia di PHP juga itu oleh yang nerimanya kemarin.
Nah, kasihan juga dia tidak selesai. Itu saja dari saya supaya paling tidak kita punya gambaran tentang hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Ada lagi satu? Ya, sudah. Sekadau ngomong sekadau. Akhirnya ngomong juga sekadau. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Saya Rusdi dari Skadau. Yang pertama saya mengapresiasi ini satu langkah maju antara Stakap dan Dimas. Selama ini yang kita lakukan katakanlah jalan masing-masing, walaupun ada koordinasi, ada kemitraan yang sudah terjadi, tapi ketika begitu banyak persoalan kita duduk bersama, saya kira ini merupakan satu, katakanlah mungkin jawaban doa atau jawaban keprihatinan kita. Kalau kita mau ke depan mencari solusi atas persoalan, maka ini saya kira tadi disebut kita ini harus berdasarkan data, dan data ini mau menjorok ke pusat. Saya kira bukan hanya ke pusat saja. Tadi malam atau kemarin itu Pak Wakil Gubernur itu sudah terang benderang menyampaikan bahwa berikan saya data.